Rapimnas ASA, Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Aglonema Nusantara, diselenggarakan pada tanggal 12 November 2022 di Hotel Citra Dewi, Bandungan, Semarang. Ada apa saja di Rapimnas? Dibuka oleh penampilan anak-anak dengan tari tradisional yang menghibur para peserta anggota Asosiasi Aglonema dari seluruh Indonesia. Acara ini juga dibuka oleh Bapak Aglonema Indonesia, Bapak Gregory Garnadi Hambali. Selanjutnya, Ketua Umum ASA, yakni Bapak Raden Agus Kolik, menyambut dengan memberikan beberapa kata sambutannya. Selain itu, dibacakan juga sambutan dari perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang juga menyambut digelarnya Rapimnas ASA kedua. Setelah itu, acara berikutnya adalah bedah buku Splendid Aglonema, yakni seni membentuk aglonema prima oleh Mahaguru Rizal M. Lutan. Rapimnas ASA juga membahas tentang draft buku yang sudah disusun oleh Mia Hambali, putri dari Bapak Gregory Garnadi Hambali, yang sedang menyusun buku katalog semua persilangan dari aglonema karya Bapak Greg Hambali. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tabulasi hibrida aglonema silangan dari Thailand oleh Bapak Charlie Irawan atau yang dikenal dengan Om Malabar. Lalu berikutnya penyampaian dari Bapak Agus Kolik dan pengurus pusat terkait rencana kerja ke depan ASA dan kerjasama bareng Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Disampaikan beberapa program seperti Kampung Florikultura, lalu pembuatan beberapa buku, dan juga penggantian beberapa pengurus ASA pusat. Di kesempatan tersebut juga ada perwakilan pengurus dari seluruh DPC ASA di Indonesia, di seluruh Indonesia, yakni diserahkan SK penetapan DPC ASA tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Dan di akhir acara sempat juga dilakukan diskusi oleh para peserta terkait kontes yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2022 di Dusun Semilir. Halo teman-teman pecinta aglonema, jumpa lagi dengan Riman Vlog dan ABC Garden. Dan di kesempatan kali ini, sangat istimewa karena di Rapimnas itu ada launching buku, judulnya Splendid Aglonema, Seni Membentuk Aglonema Prima. Kebetulan saya juga mendapatkan tanda tangan beliau ini oleh Bapak Rizal M. Lutan ya. Kalau disebut sama Cak Aim itu Ustadznya aglonema. Beliau ini Pak. Apa kabar Bapak? Baik, sehat selalu. Sehat. Ya. Nah ini tadi Pak Rizal sudah menjelaskan tentang Splendid Aglonema, tentang bahwa merawat aglonema tidak hanya sekedar menyirami, memupuk dan sebagainya, tetapi juga ada hal yang lain, seninya bagaimana membentuk aglonema ini menjadi lebih prima dan semakin bagus. Arti kata splendid dulu itu apa? Splendid itu sebenarnya artinya dalam bahasa Inggris itu tampil dengan sangat baik. Gitu ya. Iya, jadi kalau itu kata sifat kalau kita menjadi tampil cara bentuk itu splendidly, jadi dia tampil dengan sangat baik. Tampil dengan sangat baik. Nah, teman-teman mungkin tahu kalau di Riman Vlog itu saya kebanyakan membantu bagaimana teman-teman pemula untuk merawat aglonema. Bikin aglonema sehat saja sudah bagus ya kan. Kalau sudah mampu akhirnya naik levelnya. Bagaimana membentuk aglonema dengan tampilan yang prima, akhirnya perform kontes ya. Dan nah ini salah satu Pak Rizal di buku ini yang paling sangat bagus dan perlu teman-teman punya itu
poin-poin apa saja yang ada di buku ini? Pertama, untuk membuat bagus, intinya gini, untuk membuat bagus itu tanaman harus sehat dulu. Jelas, tanpa tanaman sehat kita nggak bisa membentuknya menjadi bagus. Karena boro-boro bikin bagus, kita tiap hari ngurusin supaya dia sehat, sakit dulu. Kapan bagusnya? Nah, jadi yang jelas persyaratan utama itu adalah tanaman sehat. Nah, kemudian kita harus belajar masing-masing jenis itu punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi ada hibrid tertentu yang seperti Tiara, Moonlight, mereka punya karakternya sendiri. Sehingga dengan memahami karakter tumbuh dari tanaman itu, kita akan lebih mudah membentuknya. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit, cuman mungkin orang sayang untuk menyentuh apa sih ini, jadi bisa kayak kontes gitu ya. Sebenarnya itu gampang dipelajarin, asal kita butuh telaten aja ya, kesabaran lah, biar gimana tetap untuk menampilkan sesuatu yang bagus itu butuh kesabaran, ketelatenan, ya sedikit pengetahuan tentang itu, tapi bukan sesuatu yang sulit. Nah, tantangannya itu kan bagaimana membuat daun itu berjenjang ya, dari kecil ke besar dengan bentuk tertentu, lalu nanti bisa stabil. Nah, masalahnya ketika misalnya berbunga daun mengecil atau ada kerusakan akar itu daun mengecil. Nah, ketika terjadi daun mengecil berarti udah putus asa, nggak bisa lagi diolah menjadi untuk bahan kontes atau gimana? Secara umum kita sebut itu gagal bentuk. Tapi bukan tidak mungkin, karena kita daun mengecil itu umumnya kan kalau tanaman sudah mulai dewasa, karena munculnya bunga. Artinya itu ada tanda-tanda dia mau berproses regeneratif, muncul anakan, dan diawali dengan munculnya bunga. Nah, kalau orang yang telaten itu begitu dia mulai rimpangnya hamil, dia tunggu copot langsung. Tapi kemungkinan juga itu bisa tetap kecil. Tapi dari kasus-kasus seperti ini kan kemudian kita membuat formulasi tentang batasan daun kecil. Iya toh? Kalau dia kecilnya itu cuma 25%, artinya 75 atau 3/4 daun sebelumnya atau 3/4 daun setelahnya, nggak masalah. Masih dimaafkan. Ada toleransi untuk itu. Tapi kalau daunnya kecil banget ya pasti merusak penampilan kan otomatis. Ya itu tinggal pilihan kita. Karena itu kalau kita teruskan artinya tanaman itu akan segera mengeluarkan tunas, anakan. Atau kita mempertahankan membuang bunganya dan dia nggak berbunga. Artinya kita mempertahankan penampilan dia. Ya toh, apalagi itu baru 13 daun, 14 daun. Kita kepingin itu 20 daun, top form. Sehingga tampilnya untuk kontes itu juga luar biasa. Karena kalau 20 daun tampil sangat baik, kontes form itu nilainya luar biasa. Karena jumlah daunnya aja. Itu bayangin itu umurnya itu sudah 2 tahun lebih. Ya toh, untuk mencapai 20 daun. Nah, ada caranya. Pertama itu kita biarkan dulu daunnya tumbuh. Iya toh? Atau kita copot dulu. Nah, habis itu ada beberapa orang yang setelah mereka copot daun kecil-kecilnya itu, mereka pupuk. Begitu keluar daun baru sehingga dia besar. Nah, gitu. Itu salah satu teknik. Tapi yang sebenarnya daun kecilnya kan tetap ada. Nah, dibutuhkanlah kreativitas untuk memotong daun yang nggak berguna tadi, yang kecil tadi. Sehingga kita buang aja itu. Dan itu bagaimana tidak kelihatan ya? Bagaimana seninya itu supaya, ya? Nah, disitulah seninya. Nah, untuk pupuknya itu kan biasanya dipakai adalah NPK. Iya. Apakah yang seimbang? NPK-nya? Iya. NPK-nya seimbang? Seimbang. Atau banyak fosfornya atau kaliumnya atau N-nya? Enggak, umum saja, umum. Karena kalau misalnya dia yang tidak seimbang, kita khawatirkan dia akan beranak lagi. Oh iya. Karena kesuburan. Apalagi fosfornya ya? Iya, apalagi fosfornya. Dia langsung birahi terus itu tanaman. Betul. Akhirnya bertunas terus gitu ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya di dalam kontes
apalagi yang menganut paham kok juri-juri yang konvensional banget. Kalau ada daun yang mengecil bekas kita potong, itu mereka langsung di sebenarnya. Udah tahu ya? Sudah tahu. Dan disitulah kita, ya karena saya juri, ya toh, saya masih boleh, kamu ngakalin aku. Kenapa? Saya sampai nggak kelihatan. Tapi kan akhirnya itu butuh kreativitas sehingga bisa benar-benar. Oh gitu. Sampai nggak kelihatan. Dan itu biasanya kalau disusul yang nggak kelihatan itu nanti rimpangnya membesar kan. Nah dia memang nggak kelihatan. Itu tetap butuh kesabaran dan tetaplah kita hargain itu sebagai sebuah upaya. Nah Pak Rizal, nilai tertinggi dari penilaian juri itu apa? Apakah kita misalnya membuat salah satu ID aglonema yang paling sulit itu heng-heng misalnya. Heng-heng itu kan bentuknya nggak beraturan ya. Iya. Tapi kita bisa bentuk bagus, roset atau tadi splendid ya, itu baru nilainya tinggi. Atau misalnya kita dengan bahan yang rinjani lah. Rinjani itu kan sudah secara tajuk dia sudah bagus ya, nggak perlu dibentuk dan sebagainya. Itu sama-sama kita olah itu yang nilainya tertinggi justru heng-hengnya ya kalau berhasil dibuat atau gimana? Sebenarnya sudah seharusnya demikian. Jadi begini, ini yang nanti akan kita perbaikin terus di Dewan Kontes di ASA, melalui ASA. Karena gini, tingkat kesulitan itu ada dua. Satu tingkat kesulitan genetik, kedua tingkat kesulitan secara fisik. Tingkat kesulitan genetik ini misalnya ya itu tadi, heng-heng, daunnya nggak stabil, susah, atau di jenis-jenis ruby, atau Angela yang suka mengerutnya nggak beraturan gitu ya. Nah, dibandingkan mungkin dengan rinjani yang sudah otomatis roset dan tinggal sedikit aja bentuknya. Nah, sebenarnya kita lihat dari awal dulu penampilan keseluruhan. Kalau memenuhi persyaratan baru kita lihat tingkat kesulitannya. Oh, itu jadi itu dulu penampilan memenuhi syarat, setelah itu karena nilainya sama-sama tinggi, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya yang harus kita menang. Karena kita harus hargain dong orang yang maaf setengah mati bikin Angela bagus. Itu nggak gampang. Wah itu butuh perjuangan kan. Mendapatkan bibitan Angela aja yang bagus, itu juga setengah mati. Iya betul. Apalagi bisa ngerawatnya dia sampai roset rapi cantik. Kan luar biasa. Pak Rizal, ada tips untuk para pemula yang kurang percaya diri untuk mengikuti kontes ya, membawa bahan aglonemanya. Mungkin tipsnya apa, Pak Rizal? Yang penting kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah baik. Kalaupun belum baik, lewat kontes itu kita bisa belajar. Jadi kontes itu kan sebenarnya representasi hobi untuk memamerkan. Sebenarnya itu kan pameran. Kalau dia menang itu plus-plus lah ya. Tapi untuk pemula, untuk ikut aja udah bagus. Dia belajar. Dari situ dia akan timbul kepercayaan diri bahwa saya mampu. Gitu. Bahwa dunia saya ini hobi, bagian dari apa ya? Dari kegiatan saya sehari-hari. Dan kontes itu adalah representasi dari apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Gitu. Jadi ini yang juga ada di dalam konsep Splendid Aglonema. Splendid Aglonema itu adalah melatih kita sehari-hari untuk membuat aglo yang splendid. Splendid itu kurang lebih kontes pop. Tapi tidak melulu kita lakukan itu karena untuk kontes. Karena kontes yang sebenarnya adalah kontes di kandang kita sendiri, kontes di greenhouse kita. Dia setiap hari kita kontes. Setiap hari kita kontes, sehingga kita terlatih. Kalaupun kebetulan ada kontes, kita tinggal dandan sedikit aja sudah bisa. Dan diikutkan gitu ya? Ya, bisa ikut. Tapi tidak harus ketika ada kontes baru sibuk siapin. Kadang-kadang membentuk daun, mengarahkan daun itu butuh waktu. Ada yang kadang 2 minggu baru terarah baik. Kalau kita ujuk-ujuk gitu, kan harus disanggah daun yang bentuknya, lekukannya nggak baik, harus kita bentuk lagi supaya baik, supaya dia jangan meletot-letot, begitu kan, supaya dia utuh bentuknya. Jadi kalau baru 3 hari, 4 hari terus kita ikut kontes pasti dia balik, karena dia butuh waktu juga sekitar minimal 2 minggu lah untuk mengarahkannya supaya dia terarah dengan baik.
gitu. Jadi Pak Rizal, kunci pertama adalah keberanian, berani dulu untuk mencoba. Berani dulu untuk mencoba. Lalu yang kedua, bagaimana membentuk itu via proses ya. Ya, prosesnya itu. seperti apa, dan kita rutin untuk membuat tiap hari kita mengadakan kontes. Oh ini kurang bagus, kita benahi Iya. tekniknya dan sebagainya. Iya. Nah, kita ke teknik ini Pak Rizal. Teknik yang bisa dilakukan itu mungkin sudah dijelaskan lengkap di sini, tapi Iya. sedikit aja mungkin bisa diceritakan. Jadi teknis itu sebenarnya dari awal sebelum kita melakukan praktek, kita harus belajar dulu tentang karakter tumbuh tanaman. Masing-masing hibrid, masing varian itu karakternya beda-beda. Beda-beda. Oke. Itu dulu. Dan itu kita bisa praktikkan, oh ini apa ya? Oh karakternya seperti apa? Misalnya tangkai panjang, Tangkai panjang, tangkai bulat, pendek, atau itu apa kita lakukan. Nggak ada masalah lah. Mungkin yang awal-awal aglonema yang murah dulu lah. Ya toh, kalau belum berani yang sampai tampil diperhatikan di kontes yang murah-murah dulu. Sehingga kita hafal bener karakter. Nanti setelah kita banyak latihan, itu kita akan tahu keinginan tanaman ini apa sih sebenarnya. Ya toh, sebenarnya aglonema itu udah cantik. Tapi kan karena dia bukan cewek yang bisa berani sendiri jalan-jalan ke salon, nggak bisa gitu ya. Jadi butuh sentuhan kita supaya dia makin cantik. Nah, karena kita terus-terusan mengelus kecantikannya, akhirnya kita jadi hafal karakter tanaman itu. Sehingga besok-besok itu dengan mudah sih. Apalagi udah kita lihat patokannya roset. Oh ini daunnya ini daunnya ini. Oh ini kurang jegrek ini. Kita tinggal sokong, kita tinggal arahin. Itu aja. Jadi semakin hari semakin sederhana. Tidak serumit yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita baru masuk memang kelihatan rumit ya. Tapi kalau kita udah sering-sering, oh ternyata sederhana itu. Dan memang sederhana sebenarnya. Cuman mungkin ketakutan kita membuat itu menjadi susah gitu. Untuk pencahayaan yang normal-normal saja, nggak dibutuhkan khusus karena untuk pencahayaan yang khusus atau penempatan yang khusus atau perlakuan yang khusus itu aglonema yang khusus juga, misalnya seperti mutasi atau mutasi ekstrim. Tapi kalau dia normal-normal aja cukup baik. Jadi yang paling pertama supaya kita tidak susah, tidak berlama-lama, pilihlah bibitan yang potensial baik. Supaya mudah ya Pak. Supaya mudah untuk mengawalin itu yang potensial baik. Artinya dari awal tuh daunnya sudah mulai kecil, membesar gitu. Dan kelihatan warnanya sudah mulai bagai gitu ya. Karena itu akan memicu kita terus-menerus kepingin lagi. Percaya deh. Sekali kita bikin bagus, besok pingin lagi. Oh, aku tadi udah bisa bikin tiara bagus. Oh, sekarang pengen bikin widuri bagus. Bikin yang lain bagus. Sehingga itu menjadi kegiatan kita sehari-hari. Bener-bener kita punya kenikmatan tersendiri untuk membentuk itu. Jadi itulah konsep Splendid yang anytime, kapanpun kita siap kontes. Gitu. Soal teknik memijat, ini apakah juga sering dilakukan oleh Pak Rizal? Ya, karena bahkan boleh dibilang teknik pijat itu sama untuk membentuk roset. Kalau dulu kan seperti tadi waktu di bedah buku dulu itu kontes-kontes tahun 2006, 2000 sampai 2008. Itu kontes asal sehat. Subur, karena dulu aglonema itu termasuk yang susah tumbuhnya ya. Jadi kadang-kadang untuk bisa menampilkan tumbuh baik saja pun udah kebanggaan tertentu gitu loh. Tapi kalau untuk sebuah kontes kan nggak bisa kita tanaman yang kita rawat, pupuk siram, terus hidup sehat, terus kita ikutin kontes. Ya toh? Karena begini, tanaman sehat belum tentu bagus. Tapi tanaman bagus sudah pasti sehat. Oke. Karena nggak mungkin kita membentuk tanaman itu menjadi tampil splendid kalau dia sakit. Karena waktu kita akan habis untuk merawat dia sakit terus. Kapan bagusnya kan? Oke Pak Rizal, untuk media tanam yang diperlukan untuk
membuat aglonema bisa tampil splendid itu media tanam seperti apa? Sebenarnya nggak ada hubungan langsung antara penampilan yang bagus dengan media yang dipakai. Media yang dipakai itu lebih kepada kesehatan tanaman. Kesehatan tanaman. Iya, medianya apa? Asal yang penting dia sehat. Medianya cocok, dia bagus, dia artinya tanaman itu cocok dengan medianya. Ya itu sudah bisa kita bentuk. Gitu. Lalu untuk ritme penyiraman, pemberian pupuk itu apakah juga kita normal. harus itu tetap itu wilayahnya di tanaman, merawat tanaman sehat. Dan itu dirasa kita ya, ini kurang apa ya, enggak gitu iya, ya. Nggak bisa dengan patokan matematika berapa kali sehari gitu. Nggak bisa. Itu masing-masing orang punya teknik sendiri dalam merawat. Nah, kalau yang ini dia bukan merawat. Kalau itu jadi ada dua, ya. Satu, how to grow, artinya bagaimana kita menumbuh-kembangkan supaya sehat, supaya apa. Sementara ini adalah how to create, bagaimana kita membentuk. Setelah kita bisa mampu menumbuhkan, kembangkan dan tanaman itu sehat, barulah kita beralih ke how to create. Jadi kita sudah harus fasih dulu itu, membuat tanaman sehat, bagus, baru kita bisa bentuk gitu. Kita hafal karakternya baru kita bisa bentuk. Kalau kita kepingin bagus, tapi kita belum tahu caranya membuat tanaman itu sehat atau belajar tentang karakternya, yang nggak akan pernah bisa. Jadi ini up level lah, kurang lebih seperti itu. Tapi itu bukan sesuatu yang sehat, karena sebenarnya dengan teknik perawatan yang sekarang sudah maju, media fermentasi dan segala macam, itu artinya untuk gagal tumbuh itu ya sudah kecil lah kemungkinan. Rata-rata sudah cukup baik, kecuali mungkin terserang penyakit-penyakit yang fatal. Tapi sepanjang itu tidak, tanaman itu bisa tumbuh subur aja sudah bagus. Bagus ya. Nah, kalau sudah itu kita bisa lakukan, ya kita bisa latihan bentuk. Dan itu kita mulai dari bibit, pemilihan bibit yang bagus. Siap. Itu tadi teman-teman, wawancara singkat ya dengan Pak Rizal. Tetapi kalau teman-teman pengen tahu lebih detail, beli buku ini ya. Splendid Aglonema, Seni Membentuk Aglonema Prima. Harganya tetap sama 350.000 ya Pak ya? Masih sama. 350.000. Harganya itu nggak seberapa dibanding isi buku di dalamnya. Ya kalau di Gramedia dengan buku yang seperti ini pasti jauh lebih mahal ya. Ini buku koleksi ya, hardcover. Tapi yang paling penting sebenarnya, data-data yang di sini ini, termasuk foto-foto yang splendid ini, sudah saya kumpulkan lebih dari 10 tahun. Ada yang 12 tahun. Dan memang benar-benar foto sendiri ya? Ya, foto sendiri dan pasti tampilannya sama foto yang lain, buku yang lain pasti beda. Dan kalau mau pesan di sini ya Pak ya? Iya, pemasaran sini? Pemasaran sini bisa. Nanti bisa. Di sini ada, silakan kontak di sini untuk pemasaran. Teman juga di sini. Dan yang satu paling penting, kita sudah punya ini ISBN. Jadi International Standard Book. Klasifikasinya ini adalah humaniora, tapi kategorinya sebenarnya ilmiah populer, klasifikasinya humaniora. Jadi ini sudah bisa lah untuk kutipan kalau kita mau kembangkan standar lagi ya. Jadi misalnya ada yang mau skripsi, mau monggo, masuk ya, sudah bisa, sudah bisa dan ini memang sudah ada di Perpustakaan Nasional, udah jadi standar. Buku ini bisa dibeli di Gramedia atau? Enggak, belum ya, masih belum. Jadi masih terbatas saja, masih bisa dipesan di situ. Karena kan ini memang nyetaknya juga nggak banyak gitu ya. Nanti kita lihat perkembangan, nah kalau memang kita cetak yang lebih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Ya, sama-sama. Sangat membantu. Semoga membawa semangat bagi teman-teman untuk berupaya membuat aglonema tampil cantik dan ciamik. Sampai jumpa, terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten-konten kami selanjutnya.